مشايخنا. Jadi para malaikat makhluk-makhluk yang suci, yang sudah ibadah jutaan tahun, triliun tahun, nggak tahu berapa. Mereka ini sangat hormat kepada orang ahli ilmu. Apalagi orang ahli ilmu, orang yang belajar ilmu saja dihormati oleh para malaikat. Bagaimana orang-orang ahli ilmu itu sendiri? Ini tentu maksudnya kalau ilmu itu benar-benar diyakini dan diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diyakini dan tidak diamalkan, ya, malah jadi musibah buat pemiliknya. Tapi kata itu Syekh Ismail dalam Ruhul Ma'ani itu, Ruhul Bayan, kitab Ruhul Bayan. Orang tuh kalau betul-betul punya ilmu, ilmunya itu masuk di dalam hati itu mesti diamalkan, mesti diamalkan, nggak bisa tidak. Gitu. Minimalnya hasil ilmu itu, kalau kita tidak amal itu sedih, dan sedih karena tidak amal itu pun sudah dapat pahala. Tapi kalau orang itu tidak punya ilmu, nggak amal pun nggak sedih, nggak tahu kalau dia rugi. Jadi orang itu kalau ilmu itu sudah masuk, sudah difahami di dalam hati itu, akan ada manfaatnya gitu. Asalkan ilmu itu difahami betul, diyakini betul, akan ada manfaatnya. Sampai kalau tidak diamalkan pun itu bukan kita rugi kalau kita punya ilmu itu. Kalaupun tidak diamalkan pun di dalam hati itu akan timbul kesedihan. Saya sudah tahu kebaikan ini, tetapi saya tidak amalkan. Lah kesedihan itu tadi, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli, sudah mendatangkan rahmat Allah. Jadi jangan kamu mencela orang, Allah mempunyai ilmu aja nggak diamalkan, oh jangan bilang begitu. Ilmu itu sudah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang, jangan kamu hinakan. Wong Allah saja memuliakan orang ahli ilmu. Para malaikat pun diperintah sujud untuk orang ahli ilmu. Iblis tidak mau hormat pada ahli ilmu, dilempar oleh Allah. Tapi setelah punya ilmu itu usaha diamalkan. Tapi jangan kita mencela orang. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man barang siapa yurid yang menghendakinya, yang menghendaki Allah bihi dengannya khairan kebaikan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan dengannya, yufaqihu, maka Allah memahamkannya fidini, di dalam agama. Nanti kalau orang dikasih faham kepada agama, ini tandanya Allah menghendaki kebaikan untuknya. Maknanya ini tanda-tanda dia ini dicintai oleh Allah. Allah menghendaki kebaikan untuknya. Tanda-tanda ini orangnya akan jadi mulia, tanda-tanda ini akan jadi ahli surga. Kalau orang dikasih kefahaman agama. Agama itu ya masalah iman, masalah ibadat, masalah muamalat, muasyarat, akhlakiyat, semuanya. Wa innama ana, hanyalah aku qasimun, orang yang membagi. Wa yu'ti, dan yang memberi. Allahu adalah Allah.
wala yazalu, dan tidak henti-hentinya amru hadil ummati, urusan umat ini mustaqiman tegak, hatta taquma, hingga berdiri as-saatu, hari kiamat, wa hatta ya'tiya, sehingga sampai amrullahi, keputusan Allah. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi walaupun bagaimanapun guncangan alam semesta ini, kerusakan yang terjadi alam semesta ini, umat ini masih akan ada saja, yang menegakkan agama itu akan ada saja. Dan ini Allah telah buktikan selama 1400 tahun lebih ya. Perkembangan umat Islam itu ya, pasang surutnya, naik turunnya itu sudah mulai zaman Nabi sampai sekarang itu, dalam sejarah yang begitu panjang ini ya, keadaannya macam-macam ya. Tapi terus saja ada itu sebagian manusia yang dijadikan oleh Allah menegakkan agama, itu terus ada saja, tidak henti-hentinya sampai sekarang. Berbeda dengan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu sampai ludes habis, tidak ada yang tahu kebenaran lagi, tersesat bareng-bareng. Begitu juga umatnya Nabi Musa, sampai habis tersesat semua. Tapi umat ini tidak, senantiasa ada saja orang-orang yang menegakkan agama itu. Dan ini hadis-hadis yang berkaitan dengan ini banyak sekali. Jadi umpama kita ini nggak mau berjuang, tidur saja, itu ya nanti Allah akan bangkitkan orang lain gitu. Bukan kemudian agama ini terus habis ceritanya gara-gara kamu, hendak. Akan terus saja ini programnya sampai kiamat ini. Sampai nanti Nabi Isa datang, akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti para sahabat ya. Jadi ini sejarah umat Islam itu bukan terus habis, tidak, akan terus, perjuangannya akan berjalan terus. Apapun gejolak, apapun huru-hara, apapun yang terjadi di alam semesta ini. Dan ini telah Allah buktikan sampai sekarang. Wa Tabrani illa annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, innamal ilmu, hanyalah ilmu itu, bitta'allumi, dengan belajar, wal fiqhu, dan hanyalah kefahaman itu, bittafaqquhi, dengan usaha memahami. Jadi ilmu itu harus belajar, faham itu harus dengan usaha memahami. Jangan kamu berharap tidur, nanti bangun tidur tahu-tahu sudah hafal Quran ya. Itu orang gila kamu nanti ya. Ilmu itu harus ada jalannya, yaitu belajar. Tetapi harus, ini belajar itu harus, tapi jalan datangnya ilmu itu bukan mesti dengan belajar, tidak. Tapi harus belajar. Tapi orang itu kalau nanti belajar, lama-lama man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu-ilmu yang dia belum pernah tahu ya. Tapi pertama harus belajar ya. Setelah belajar diamalkan. Nanti setelah diamalkan itu akan datang macam-macam ilmu yang bukan dari jalur belajar itu, dari ghaib ya, dari ghaib. Man zahida fid dunya 'allamahu Allahu min ghairi ta'allum. Barang siapa yang zuhud di dunia, maka akan datang kepadanya ilmu yang dari jalur tidak belajar itu, ilmu laduni.
Kalau orang tidak cinta dunia, cita-citanya akhirat, tidak tertarik dengan dunia, nanti oleh Allah dikasih ilmu-ilmu yang tidak disangka-sangka. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dan barang siapa menghendakinya barang siapa menghendaki Allah bi dengannya khairan kebaikan, yufaqihu maka Allah akan memahamkannya fid dini di dalam agama. Wa inna ma yasha hanyalah takut Allah kepada Allah min ibadi dari hamba-hamba Allah al ulama para ulama. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilul ilmi, sedikitnya ilmu, khairun lebih baik min katsiril ibadati dari banyaknya ibadah yang tanpa ilmu. Jadi maksudnya penambahan ilmu sedikit itu lebih baik daripada penambahan ibadah yang banyak. Tapi ini bukan berarti ibadah itu nilainya kecil loh. Tidak. Tetapi ibadah ini kan nilainya ibadah itu sendiri itu dari sebab ilmu diantaranya. Maka raq'atani min alimin zahid khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahr. 2 rakaat dari orang yang faham agama, yang zuhud, lebih baik daripada ibadahnya orang seluruh. Maka sedikitnya ilmu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Jadi kalau ditimbang, ini ilmu cuma sedikit, ibadah banyak, maka nilainya itu lebih tinggi ilmu daripada ibadah. Tapi jangan salah paham. Maka Nabi meneruskan perkataannya, kafa bil mar'i fiqhan idza abadallah. Wa kafa, dan cukuplah bil mar'i dengan seseorang fiqhan kefahamannya idza abadallah ketika dia ibadah kepada Allah. Jadi jangan kamu meremehkan ibadah. Orang itu bisa ibadah itu menunjukkan dia ada kefahaman agama. Kalau orang itu tidak punya kefahaman agama, dia tidak akan kuat ibadah itu. Maksudnya begitu. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukup dengan seseorang itu kebodohannya idza ujiba, bila dia dibanggakan bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri. Kalau orang itu sudah bangga dengan pendapatnya sendiri, cukuplah kebodohannya. Wa qad ruwiya, telah diriwayatkan kata-kata tersebut an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir min qouli, dari perkataannya Mutarrif, wa huwa, bahwa perkataan tersebut adalah perkataan Mutarrif, as-sahihu adalah yang sahih.